Mungkin dari pertama memang udah harus dibiasakan dari pas masih kecil banget gitu. Makanya Oh tadi iya. disarankannya pas pertama kali gigi tumbuh tuh usia 6 atau 12 bulan pas anaknya ulang tahun pertama dibawa ke dokter gigi untuk dibiasakan. Hai Sobat Sehat semuanya, dimanapun Sobat Sehat berada, kembali lagi di Jackpot Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Yeay. Buat Sobat Sehat di rumah atau dimanapun Sobat Sehat berada, buat yang belum pernah nonton podcast di video channel kita kali ini, perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Khoula. Saya yang akan memandu podcast pada kali ini untuk nanya-nanyain narasumber kita dan mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan Sobat Sehat di rumah yang temanya hari ini adalah kapan sih kita harus bawa anak-anak kita ke dokter gigi. Dengan narasumber yang keren banget, kita sambut dulu narasumber kita kali ini yaitu Dokter Gigi Sen. Halo, Halo, selamat pagi dok. pagi. Pagi Gimana dokter dok Kolot. kabarnya? Baik? Baik ya, oke. Alhamdulillah baik. Oke, jadi langsung aja ya dok ke tema kita pagi ini yaitu kapan sih kita harus bawa anak-anak kita ke dokter gigi? Iya. Oke, boleh langsung dijawab aja dok. Oke. Oke, jadi kapan sih pertama dibawa ke dokter gigi? Itu pertama kali pada saat gigi anak tersebut tumbuh. Oke, Itu di kisaran usia 6 bulan. 6 bulan. Atau misalnya nggak mau pas giginya tumbuh nih, mau ditunggu bentar lagi, boleh. Itu maksimal di usia 12 bulan. Atau pas anak tersebut merayakan ulang tahunnya yang pertama. Oke, Gitu. berarti hari ulang tahunnya hadiahnya datang ke dokter gigi ya dok ya? Betul, Diajak hadiah ke ulang dokter. tahunnya. Oke, boleh. 6 bulan berarti kalau dari 6 bulan sampai 12 bulan atau ulang tahun pertama itu 6 bulan berarti mulainya anak ini masa MPASI ya Sobat Sehat di rumah. Iya, Berarti betul. mungkin saat Sobat Sehat di rumah udah yang punya baby sudah mulai menyiapkan menu-menu makanan untuk MPASI-nya, boleh diingat-ingat juga, oh ini waktunya yang tepat untuk ajak anak ke dokter gigi. Betul ya dok ya? Betul banget. Oke. Nah, kan gigi anak ini ada gigi anak dan gigi orang dewasa itu kan berbeda ya dok ya. Iya, Ada yang betul. gigi susu, ada yang gigi tetap. Iya. Nah, ini biasanya kapan sih gigi susu tumbuh pada saat anak-anak itu dok? Oke. Gigi susu itu kayak tadi yang udah jelasin, pertama kali tumbuh itu di usia 6 bulan. Oke, 6 bulan. Itu gigi susu semua ya dok ya? Gigi susu 6 bulan itu Oke. tumbuh di paling depan, biasanya gigi seri. Lalu dia Pertama akan kali? pertama kali tumbuh. Kali gigi seri. Nah, terus dia akan bertumbuh terus sampai di usia 33 bulan sampai 3 tahun. Jadi itu udah maksimal gigi susunya bertumbuh. Oke. Nah, dan perlu diperhatiin gigi susu itu totalnya itu ada 20. 20 itu mana aja kita bagi dari atas, kan ada mulut itu ada rahang atas, rahang bawah nih. Betul dok. Terus Atas kita dan bagi bawah. lagi kiri dan kanan. Oke. Nah, itu masing-masing ada 5 gigi di masing-masing regionnya nih. Oke. Nah, itu ada 2 gigi seri, 1 gigi taring, dan 2 gigi molar. Jangan salah, jadi ini totalnya itu masing-masing regio cuma ada 5. 5 ya, kanan atas 5, kiri atas 5, kanan bawah 5, kiri bawah 5. Betul. Totalnya 20 gigi susu ya dok ya? Iya, betul. Ingat-ingat Sobat Sehat di rumah. Oke. Terus dok kalau gigi permanennya kapan tuh tumbuhnya pada anak-anak? Karena kan ada anak-anak yang giginya copot, tumbuh gigi permanen. Ada yang sampai demam-demam juga gitu. Itu kapan dok kalau gigi permanen tumbuh? Oke, kalau gigi permanen itu pertama kali tumbuhnya itu di usia 6 sampai 7. Jadi pas mendekati anak masuk SD. Oke, masuk sekolah dasar ya Sobat Sehat. Pertama kali mau sekolah, lulus dari TK, tumbuh gigi tetapnya. Gigi tetap, betul. Apa tuh dok? Gigi tetap yang mana yang tumbuh dok?
Ya, gigi tetapnya itu yang tumbuh yang paling belakang, gigi geraham Oh, juga. justru mulai dari belakang ya dok Mulainya ya? dari belakang. Mulainya Jadi dari belakang. sobat sehat tuh jangan salah. Bukan gigi serinya yang pertama kali terganti. Tapi pertama kali itu gigi molar dulu yang tumbuh gitu. Oke. Pertama gigi paling belakang. Nah, mungkin sobat sehat di rumah suka salah persepsi kalau gigi molar yang paling belakang itu yang gigi tetapnya masih gigi susu ya, Dok ya. Iya, bener banget. Jadi karena dia eh, dikiranya masih berlobang besar terus masih bisa nanti bakal tumbuh kok gigi tetapnya. Oh, ternyata bukan ya, Dok ya. Itu sudah Bukan. gigi Itu udah gigi permanen. tetap. Oke. Dia nggak menggantikan siapapun di sana. Jadi emang gigi tetap yang pertama kali tumbuh itu dia itu nggak menggantikan siapapun. Oke. Dia mandiri. Jadi kadang ini yang suka jadi salah buat orang tua gitu. Oke. Karena dikiranya oh ini masih gigi susu, ini kan nggak ada yang copot gitu. Berarti gigi tetap pertama yang tumbuh itu akan sampai dewasa ya, Dok ya? Iya. Gigi permanen pertama yang tumbuh. Oke, gitu sobat sehat ya. Diingat-ingat kalau misalnya anaknya usia baru masuk sekolah dasar, terus sudah tumbuh gigi geraham belakang. Jadi gerahamnya total jadi 3 ya, Dok ya? Iya betul. Saat sekolah dasar itu. Nah, gigi geraham paling belakang itu harus dirawat, harus dijaga jangan sampai berlubang. Nah, selanjutnya setelah yang gigi geraham tuh gigi tetap selanjutnya yang tumbuh itu gimana, Dok? Nah, ini kan di usia 6 sampai 7 nih gigi geraham pertama tumbuh ya di paling belakang. Nah, lalu seiring berjalannya usia, dia nanti pas 7 tahun mulai gigi serinya yang gigi susunya copot nih, mulai Oke. tumbuh. Berjalan sampai ke 20 giginya itu lepas semua itu di kisaran usia 12 sampai 13 tahun. Oke, 12 sampai 13 tahun gigi susunya sudah lepas semua ya, Dok ya? Sudah tanggal Giginya udah semua. lepas semua, Gigi betul. susu. Oke. Berarti mulai pertama yang tumbuh gigi tetap dari masuk SD sampai usia 13 tahun itu akhirnya sudah gigi tetap semua. Betul. Oke, berarti mulai dari belakang ke depan terus ke belakang lagi ya, Dok ya? Ya, jadi urutannya itu nggak dari belakang langsung depan terus berurut gitu. Dia ada urutannya lagi Oh, ada masing-masing. urutannya Betul. beda-beda ya, Dok Ya. ya? Oke. Jadi baiknya rajin-rajin ke dokter gigi lah untuk dicek gitu. Nah, ini Dok yang jadi banyak pertanyaan sobat sehat di rumah. Gimana sih, Dok, caranya biar bisa mengajak anak untuk datang ke dokter gigi? Biar anaknya tuh mau, nggak takut dan jadi aduh, nanti disuntik gitu, Dok. Gimana? Nah, sebelumnya ini mungkin dari pertama memang udah harus dibiasakan dari pas masih kecil banget gitu. Makanya Oh, tadi iya. disarankannya pas pertama kali gigi tumbuh tuh usia 6 atau 12 bulan pas anaknya ulang tahun pertama dibawa ke dokter gigi untuk dibiasakan. Karena kan biasanya pas pertama kali datang tuh gigi masih bagus ya. Kan belum Iya, ada masalah betul. tuh. Betul, Dok. Berarti nggak diapa-apain dong, paling cuma dicek gitu. Nah, kalau cuma dicek kan paling pakai kaca mulut lah. Iya, betul. Kan anaknya juga nggak takut dong, kaca Iya. mulut doang nih, nggak diapa-apain. Lama-lama terbiasa, oh nggak serem itu ke dokter gigi gitu. Kalau misalnya dia udah sampai sakit nih, sakit gigi misalnya berlubang dalam, baru ke dokter gigi, itu kan dia udah sakit duluan ya, pas ke dokter gigi pasti perawatan pasti merasa sakit juga dong gitu. Iya, betul. Sudah ada tindakan lanjutan ya, Ya, Dok ya. Misalnya betul. harus ditambal, mungkin anaknya juga takut suara bur seperti itu ya, Dok ya. Oke. Jadi mulai dari dibiasakan dari kecil, dari sebelum anaknya dilakukan perawatan atau tindakan apa-apa tuh sobat sehat. Karena kan juga sebenarnya kita ada istilah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, Dok, Nah, betul Dokter Sen. itu Iya. salah satu. Salah satu cara atau tips biar anak-anak tuh dibiasain dulu nih buat diperiksa, dicegah dulu jangan sampai berlubang gitu. Terus mungkin Dokter Sen ada tips lagi untuk mengajak anak-anak yang mungkin sudah terlanjur nih, Dok, udah sakit gigi atau misalnya sudah takut, misalnya belum sakit gigi atau sudah takut duluan gitu, Dok, kalau diajak ke dokter gigi. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu memang agak sulit ya kita mengajak anaknya ke dokter gigi. Nah, jadi kalau bisa dibiasakan juga dari
ke sebelum-sebelumnya, sebelum misalnya nggak mau bawa nih ke dokter gigi, mau dibiarin aja dulu. Tapi baiknya jangan gitu kan, kita tetap harus rutin. Nah, tapi biasakan jangan menakut-nakuti anak. Mungkin dokter Kola sering denger nih kalau lagi ngerawat pasien anak nih, kok nggak mau sih ke dokter gigi gitu. Takutnya takut kenapa Iya gitu. takut. Ya, jadi tuh mereka sering cerita kalau mereka tuh takut karena sering ditakut-takutin. Kamu nggak boleh nakal ya, nanti kamu disuntik sama dokter Oh gitu. iya, jadi seperti diancam gitu ya dok Iya, anak-anak tuh. jadinya kan menjadi sebuah momok untuk anak-anak tersebut gitu. Jadi takut, mindsetnya jadi, wah dokter gigi itu menyeramkan ternyata gitu loh. Nah itu sama halnya juga kalau itu ke dokter ya biasa ya, ke dokter manapun gitu. Kalau ke dokter gigi biasanya tuh anak-anak suka ditakutinnya tuh kayak, ayo sikat gigi, kalau nggak sikat gigi nanti giginya dicabut sama dokter gigi. Oh iya, Nah kayak dicabut tuh macam-macam harus gitu. disuntik ya berarti ya. Nah, kan dicabut, disuntik lagi kan, itu double gitu loh takutnya mereka Betul dok. gitu. Nah, jadi baiknya orang tua itu janganlah nakut-nakutin anak. Kita kasih tahu orang tua tuh harusnya mengedukasi anaknya. Nih kalau misalnya gigi kamu nggak sikat gigi nih, nanti giginya berlubang. Kalau berlubang kamu jadi sakit gitu. Baiknya sih kayak gitu. Berarti dari orang tua terlebih dahulu dikasih pemahaman nih ke anaknya sobat sehat di rumah, diajarin harus sikat gigi yang rajin, harus dirawat giginya, jangan sampai bolong. Nanti kalau misalnya sudah terlanjur bolong, giginya malah sakit. Jadi jangan ditakut-takutin kalau ke dokter gigi itu nanti dilakukan perawatan yang menyeramkan seperti misalnya nanti disuntik, nanti dicabut, nanti anaknya udah nggak mau lagi datang ke dokter gigi Ya, gitu. karena belum datang ke dokter giginya, anak-anak aja udah punya mindset gitu kan, Iya bahwa itu betul, menyeramkan betul gitu. dokter Senia. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Oke boleh. Pertama itu jangan dibilang sakit atau nggak sakit. Ya udah bawa aja langsung ke dokter gigi untuk Oke. rutin check up gitu. Nah, biar nanti dokter giginya yang menangani si anaknya gimana pendekatannya gitu untuk anaknya itu cocoknya pendekatannya gimana gitu. Jangan dari orang tuanya. Kalau dari orang tua baiknya itu kayak sebelum ke dokter gigi nih di rumah main-main lah kayak ya nanti kalau ke dokter gigi coba buka mulutnya nanti Oh dilihat iya, gitu. seperti berpura-pura bermain peran gitu ya Betul, dok ya. main peran dokter-dokteran gitu Oh iya, ya. biar anaknya juga jadi oh kayak Oh, gini nih ternyata kayak nanti. gini doang gitu loh. Nah, terus juga ada nih kadang kan orang tua suka ya berani ya ke dokter gigi ya. Ya kan pernah Iya. ya. Nah, itu kayak gitu kadang suka bikin anak-anak berpikir juga nih. Loh, kok kenapa harus berani? Emang ke dokter Oh gigi iya itu betul betul. menyeramkan nih gitu. Padahal kan ya udah anaknya kalau mau dibawa ke dokter gigi sebenarnya udah cukup berani gitu. Udah nggak usah ngomong-ngomong lagi. Ya Iya udah betul. kayak yuk kita ke dokter gigi hari ini kita periksa gigi gitu aja gitu. Iya betul dokter Sen. Terus juga kalau misalnya nih eh, sobat sehat semua nih habis perawatan gigi misalnya ada sedikit sakit atau apa ya gak usah cerita-cerita juga di depan anak tadi ke dokter gigi perawatannya sakit gitu. Kadang suka anak-anaknya jadi berpikir negatif juga Oh iya padahal kan betul. tindakan tiap orang berbeda gitu ya. Kalau misalnya lubang kecil kan harusnya nggak ada rasa gitu. Iya betul dokter Sen. Mungkin kalau misalnya habis dari dokter gigi, nanti habis dari dokter gigi dibeliin es krim ya gitu gimana dok? Itu juga sebenarnya ada sedikit negatif impact ya untuk Oh anak-anaknya. gitu ya, malah negatif ya dok. Walaupun kayak dijanjikan untuk diberikan hadiah seperti itu habis dibawa ke dokter gigi itu gimana sih dok? Nah, jadi kan anak-anak jadinya berpikir, wah ini kenapa nih tiba-tiba mau dikasih hadiah gitu. Kan kadang ada orang yang bisa berpikirnya ke arah negatif kayak, wah ini mau dikasih hadiah, padahal kan cuma ke dokter gigi, kenapa nih gitu. Oke. Emang menyeramkan kah atau karena apa gitu. Baiknya sih ya udah dibawa ke dokter gigi dulu aja. Kalau emang nanti mau dikasih hadiah ya udah kasih hadiah gitu, nggak usah bilang-bilang. Oke. Berarti bukan sebagai reward karena Iya, setelah datang ke dokter gigi ya dok ya. betul. Oke. Jadi kita anggap ke dokter gigi itu adalah hal yang normal aja, bukan sesuatu yang spesial lah Oh gitu. gitu iya. Kita normalkan ke dokter gigi ya sobat sehat di rumah. Karena ke dokter gigi itu penting, jadi harus dinormalkan. Oke.
Kalau gitu mungkin Dokter Sen ada tips dan saran lagi buat sobat sehat, cara mengedukasi anak, cara membantu anak dalam menyikat gigi atau merawat gigi. Oke. Jadi untuk merawat gigi anak itu paling penting adalah anak-anaknya itu selalu diingatkan untuk sikat gigi 2 kali sehari. Oke. Pagi setelah sarapan dan malam itu sebelum tidur. Itu paling penting. Jangan sampai sebelum tidur minum susu nih, terus nggak sikat gigi lagi, atau habis sikat gigi minum susu lagi baru tidur. Nah, itu yang menjadi masalah nantinya. Minum susu botol sambil Nah, tiduran. betul. Sambil Itu juga menjadi masalah. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau minum susu dulu dihabiskan, habis itu sikat gigi baru tidur. Oke. Pokoknya semua aktivitas dalam sehari paling terakhir adalah sikat gigi. Baru tidur ya. Baru tidur. Oke. Jangan habis sikat gigi makan, minum manis lagi. Nah, itu menjadi masalah nantinya. Itu salah satu. Kedua juga kan anak-anak itu suka makan snack. Betul Iya, nggak? betul, suka makan ngemil, es krim, biskuit ya. Nah, itu juga harus dijaga jarak waktunya. Oke. Jangan misalnya nih makan siang jam 12. Jam 3 makan snack lagi sampai jam 4, terus jam 6 makan lagi. Nah, itu juga bisa menjadi masalah gitu. Berarti dibatasi ya kalau mau nyemil-nyemilnya. Boleh tapi dibatasi. Dibatasin dari jarak waktunya mendekati ke jam-jam makan gitu. Oke, Jangan di tengah-tengah lah. Baik, Gitu. Dokter. Iya. Terus mungkin ada lagi, Dok? Utamanya sih 2 itu ya. Terus habis Utamanya itu dua itu sikat gigi dan membatasi makan makanan iya. kudapan cemilan gitu. Dan yang paling penting ya rajin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya betul, itu ya sobat sehat ya. Jangan lupa harus kontrol ke dokter gigi 6 bulan, minimal 6 bulan sekali. Kalau gitu, terima kasih Dokter Sen udah datang ke podcast ke Jackpot RSUD Pademangan kali ini dan sudah berbagi ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat buat sobat sehat yang penasaran, dan mungkin sobat sehat ada yang ingin tahu lagi tentang gigi-gigi, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like video ini, share video ini ke teman-teman sobat sehat yang mungkin membutuhkan. Subscribe juga di channel YouTube ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. I said I'll pick you up at 8. Probably won't be